Baik, hari ini kita akan coba membahas materi yang berkaitan dengan hukum Newton. Hukum Newton. Ya. Jadi ini materi kelas 11. Nah, materi kelas 11 SMA. SMA atau sederajat. Oke. Sebenarnya materi hukum Newton ini, hukum Newton. Mungkin teman-teman pernah dapat materi hukum Newton ini di SMP. Hanya mungkin di SMP itu kita tidak terlalu mendalami konsepnya. Maksudnya begini, yang kita tahu kan bahwa hukum Newton itu dia terbagi menjadi 3 ya. Jadi yang pertama itu ada yang kita sebut dengan hukum pertama Newton. Jadi ada hukum 1 Newton, ada hukum 2 Newton, sama hukum ketiga Newton. Hukum 1 Newton itu dia menyatakan bahwa sebuah benda itu dia akan tetap diam atau dia akan tetap bergerak lurus beraturan apabila resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Nah, apa maksudnya resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0? Maksudnya total gayanya, ya, jadi resultannya itu kalau dijumlahkan semua gayanya, baik yang searah maupun yang berlawanan arah, dia akan menghasilkan 0. Atau bisa kita tulis sigma F, ya, sigma F sama dengan 0. Nah, bagaimana itu? Contoh sederhananya misalkan kayak begini. Taruhlah misalkan di sini ada sebuah kotak. Ada kotak ini, nah kotaknya. Kemudian di kotak ini misalkan ini kita kasih garis-garis dulu ya. Ada misalkan anak yang menarik kotak ini dia ke sebelah kanan dengan gaya sebesar berapa ya, misalkan 10 Newton. Oke, 10 Newton. Ternyata di sebelah kiri ada juga yang menarik kotak ini dengan arah yang berlawanan. Dia sebesar misalkan 5 Newton. Nah, tetapi di sini dia bukan cuma satu anak saja. Taruhlah misalkan ternyata yang menarik kotak ini ada 2 anak. Nah, berarti misalkan anak yang kedua menarik dengan besar gaya 5 Newton juga. Maka kalau kita bicara secara konsepnya, maka ini dia masuk sebagai hukum pertama Newton. Karena kenapa? Benda ini dia akan tetap diam. Kenapa dia tetap diam? Karena jumlah gaya yang bekerja pada benda ini sama dengan 0. Jadi yang tarik ke kanan 10 Newton, yang tarik ke kiri juga 10 Newton. Jadi ketika misalkan ditarik dengan gaya yang sama, maka di sini berarti 10 ditambahkan dengan 10, ini ya, negatif 10 ditambahkan dengan 10, maka nanti sama dengan 0. Kenapa di sini pakai negatif? Ingat teman-teman, gaya itu adalah besaran vektor. Kalau besaran vektor, selain nilainya, kita juga harus perhatikan arahnya. Nah, jadi selain nilainya, kita juga harus perhatikan arahnya. Maka biasa kita ambil kesimpulan saja bahwa yang ke kanan itu searah dengan X positif, kasihlah dia tambah positif. Yang ke kiri, kita anggap dia searah dengan X negatif, kasihlah negatif. Boleh juga kita buat sebaliknya, tapi ini untuk mempermudah saja kita dalam mengingat konsepnya. Nah, jadi kalau ini kan sigma itu artinya dia jumlah. Nah, kita jumlahkan semua gayanya. Yang ke kiri misalkan 10 Newton, ke kanan 10 Newton, maka hasilnya adalah 0. Nah, jadi jumlah gayanya itu sama dengan 0, maka bendanya sesuai dengan konsep hukum 1 Newton tadi, dia akan tetap diam. Nah, oke. Kemudian dia juga akan tetap bergerak lurus beraturan. Misalkan
taruhlah misal ada kelereng itu kalau dia berjalan di atas lantai yang licin, gaya geseknya kita abaikan, maka dia nanti akan terus bergerak lurus dengan kecepatan yang konstan. Dia tidak akan ada yang merubah kecepatannya selama tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu, atau total gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Nah, itu hukum pertama Newton. Kemudian kita akan lanjutkan di materinya kita di SMP nih. Ini masih tahap SMP nih. Selanjutnya itu ada hukum 2 Newton. Nih, hukum kedua Newton. Oh ya, sebelum kita masuk di sini, hukum 1 Newton ini juga biasanya itu kita menyebutnya sebagai hukum kelembaman. Apa maksudnya kelembaman? Kelembaman itu dia adalah usaha sebuah benda itu untuk tetap mempertahankan kedudukannya. Nah, jadi seperti misalkan benda ini, kalau dia sudah terlanjur diam, maka dia itu akan selalu berusaha untuk tetap diam. Kalau misalkan dia sudah bergerak, dia juga akan selalu berusaha untuk tetap bergerak. Nah, itu namanya hukum kelembaman. Kecenderungan benda untuk selalu mempertahankan kedudukannya. Oke, sekarang kita coba lanjut di hukum yang kedua Newton. Jadi ada 3 hukumnya nih. Kalau hukum kedua Newton, ini biasanya dikatakan juga sebagai hukum yang menjadi konsep dasar dalam mempelajari gerak. Ya. Jadi kalau yang tadi konsepnya itu bendanya diam atau bergerak lurus beraturan, artinya tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu atau jumlah gayanya 0. Tetapi kalau kita berbicara bendanya bergerak, itu berarti kita berbicara tentang hukum kedua Newton. Makanya biasa kita menyebutnya bahwa hukum kedua Newton ini adalah hukum yang mempelajari tentang gerak atau tentang gerakan benda. Oke, bagaimana itu hukum 2 Newton? Mungkin teman-teman pernah belajar ya di SMP inilah, karena sekarang kita mau menggali dulu konsep dasarnya. Dituliskan katanya hukum kedua Newton itu berbunyi, ini bunyinya, percepatan akibat adanya resultan gaya. Jadi ketika ada gaya yang bekerja pada benda itu, maka nanti akan menyebabkan benda itu bergerak. Nah, jadi konsepnya ini dia gaya itu membuat bendanya bergerak. Jadi ketika ada ada gaya yang bekerja pada benda itu, jadi akibat dari gaya tadi, maka nanti akan menyebabkan bendanya berubah kedudukannya atau berpindah tempat dengan percepatan tertentu. Maka besarnya percepatannya itu dia akan sebanding dengan resultan gayanya. Resultan gayanya maksudnya jumlah gayanya. Jadi dia berbanding lurus, berarti semakin besar gayanya, maka percepatannya juga akan semakin besar. Kemudian dia berbanding terbalik dengan massa suatu benda. Nah, jadi percepatan akibat adanya resultan gaya itu dia berbanding lurus dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa suatu benda. Atau secara matematisnya biasa kita tuliskan dengan A, ya, jadi A itu sama dengan sigma F. Sigma F kita bagi dengan massanya. Jadi dia A-nya itu kita anggap sebagai percepatan. A sama dengan percepatan. Apa satuan percepatan? Satuan dari percepatan itu adalah meter per sekon dipangkat 2. Kemudian yang bagian F. Apa itu F? F itu gaya. Nah, jadi F itu adalah gaya. Gaya itu dia satuannya adalah Newton. Kalau tanda sigma di sini itu adalah resultan. Resultan itu berarti maksudnya jumlah gayanya. Nah, kita jumlahkan gayanya. Tapi dalam menjumlahkan gayanya itu kita perhatikan arahnya. Yang searah, kalau dia berlawanan arah maka nanti akan saling mengurangi. Ya, jadi tinggal kita lihat saja mana yang lebih besar antara ke arah kanan atau ke arah kiri misalkan. Oke. Kemudian ada M. M itu adalah massa suatu benda. Massa benda. Massa benda dia satuannya adalah kilogram. Oke. Jadi ini yang kita pelajari di SMP ini. Jadi katanya A itu dia selalu berbanding lurus dengan sigma F
dan berbanding terbalik dengan masanya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah semakin besar percepatannya, maka gayanya juga, semakin besar gayanya, maka percepatannya juga akan semakin besar. Tetapi kalau besar masanya, maka nanti percepatannya dia kecil. Contohnya misalkan kalau kita mendorong lemari misalkan dengan massa 200, jangan 200 lah, misalkan 10 kg, dengan lemari sebesar 20 kg, kan pasti percepatan lemarinya itu yang akan besar itu adalah yang lebih kecil masanya. Jadi kalau dia masanya kecil, maka percepatannya dia besar. Tapi kalau masanya besar, maka percepatannya kecil. Berbanding terbalik namanya. Kalau berbanding lurus berarti sama-sama besar. Kalau salah satunya besar, maka yang lainnya juga besar. Jadi kurang lebih seperti itu konsepnya hukum kedua Newton. Sekarang kita coba bahas yang ketiganya. Nah, jadi ada 3 hukumnya ini. Ini kita ambil kembali dulu pelajarannya kita sebelumnya, ya, konsep dasarnya saat kita masih di SMP. Hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton. Oke, hukum ketiga Newton itu sebenarnya bisa dikatakan juga adalah aksi reaksi. Aksi reaksi itu maksudnya reaksi yang kita dapatkan itu sesuai dengan aksi yang kita berikan. Nah, itu maksudnya. Di sini kita, atau misalkan mau ditahu juga konsepnya hukum ketiga Newton itu, dia bunyinya seperti ini kurang lebih. Apabila sebuah benda, ya, kita berikan gaya aksi, maka nanti benda itu akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Contohnya misalkan kalau teman-teman mendorong tembok, ya, mendorong tembok, taruhlah misalkan ini kita gambar, ya, taruhlah misalkan di sini ada tembok, nih tembok. Oke, di tembok ini misalkan kita akan dorong dia ke kiri. Kita akan dorong ke kiri dengan gaya sebesar F. F yang ini kita namakan dengan F aksi. Ya, jadi aksi yang kita berikan. Maka nanti tembok ini pasti kita merasa seolah-olah tembok itu juga memberikan dorongan yang sama. Ya, dia juga pasti akan mendorong kita ke belakang seolah-olah seperti itu. Di mana besarnya gaya yang diberikan oleh tembok ini akan sama dengan gaya yang kita berikan pada tembok tadi dengan arah yang berlawanan. Atau bisa juga kita tuliskan dengan negatif F reaksi. Nah, jadi reaksinya itu dia selalu berlawanan. Tadi pertanyaannya kita sudah sebutkan bahwa yang ke kiri itu negatif, yang ke kanan positif. Boleh saja seperti ini. Boleh saja misalkan dia ke kanan negatif. Kenapa? Karena arahnya berlawanan. Jadi tanda negatifnya ini sebenarnya menyatakan arahnya itu berlawanan. Ya, tergantung keputusannya kita atau kesepakatannya kita. Boleh juga misalkan gurunya di sekolah kalau dia ke kanan negatif, ke kiri positif, boleh. Jadi boleh tergantung kesepakatan antara kita dengan guru atau kesepakatannya kita dalam menjawab sebuah soal. Yang jelasnya dalam satu dalam satu konsep, dalam satu keadaan tidak boleh ditukar-tukar. Misalkan kalau di sini berarti yang ke berlawanan arah misalkan kita kasih negatif. Oke. Jadi tadi besarnya gaya aksi itu akan sama dengan besarnya gaya reaksi, hanya arahnya yang berlawanan. Atau boleh kita tuliskan F aksi. F aksi akan sama dengan F reaksi. Negatif ya di sini harusnya. Negatif F reaksi. Oke. Nah, jadi inilah beberapa rumus yang akan kita gunakan dalam mempelajari konsep-konsep berikutnya. Yang ini yang kita pelajari di SMP nih. Kita sudah bahas di SMP. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus-rumus ini ketika kita masuk di SMA. Kita akan gunakan rumus-rumus ini dalam melanjutkan materinya. Jadi ada materi lanjutannya dia. Misalkan kayak penerapan hukum Newton. Nah, jadi untuk mempelajari penerapan hukum Newton maka kita harus
tahu dulu dasarnya dari sini. Oke, mungkin hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti selanjutnya kita akan coba membahas tentang penerapan hukum Newton. Ya, jadi kali ini cukup dulu sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi. Oke, untuk selanjutnya nanti di pertemuan yang lain.